Kejadian pasal 11 ayat 1-32. Adapun seluruh bumi itu satu bahasanya dan satu logatnya. Dan terjadilah dalam perjalanan mereka dari timur, dan mereka menemukan lembah di tanah Sinear, maka menetaplah mereka di sana. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya dengan sempurna, dan bagi mereka batu bata itu sebagai batunya, dan aspal itu sebagai perekatnya. Dan mereka berkata, marilah kita membangun bagi kita sebuah kota dan sebuah menara dan puncaknya di langit, dan membuat bagi kita suatu nama, supaya kita jangan tercerai-berai ke seluruh muka bumi. Dan turunlah Yahwe untuk melihat kota dan menara yang telah anak-anak manusia bangun. Dan Yahwe berfirman, lihatlah bangsa ini satu dan bahasa pun satu untuk semua mereka. Dan inilah permulaan mereka untuk bertindak. Dan sekarang segala yang mereka mimpikan untuk melakukannya, tidak ada yang tidak terlaksana. Marilah kita turun dan mengacaukan bahasa mereka di sana, agar setiap orang tidak dapat mengerti bahasa sesamanya. Dan Yahwe mencerai beraikan mereka dari sana ke seluruh muka bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya orang memanggil namanya Babe, karena di sana Yahwe telah mengacau balaukan bahasa seluruh bumi, dan dari sana Yahwe telah mencerai beraikan mereka ke seluruh permukaan bumi. Inilah silsilah Sem. Sem berusia 100 tahun dan dia memperanakan Arpaksad 2 tahun setelah air bah itu. Dan Sem masih hidup 500 tahun setelah dia memperanakan Arpaksad, dan dia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Dan Arpaksad berusia 35 tahun, dia memperanakan Selah. Dan Arpaksad masih hidup 403 tahun setelah dia memperanakan Selah, dan dia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Dan Selah berusia 30 tahun, dan dia memperanakan Eber. Dan Selah masih hidup 403 tahun setelah dia memperanakan Eber, dan dia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Dan Eber berusia 34 tahun, dan dia memperanakan Peleg. Dan Eber masih hidup 430 tahun setelah dia memperanakan Peleg, dan dia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Dan Peleg berusia 30 tahun, dan dia memperanakan Rehu. Dan Peleg masih hidup 209 tahun setelah dia memperanakan Rehu, dan dia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Dan Rehu berusia 32 tahun, dan dia memperanakan Serug. Dan Rehu masih hidup 207 tahun setelah dia memperanakan Serug, dan dia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Dan Serug berusia 30 tahun, dan dia memperanakan Nahor. Dan Serug masih hidup 200 tahun setelah dia memperanakan Nahor, dan dia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Dan Nahor berusia 29 tahun, dan dia memperanakan Terah. Dan Nahor masih hidup 119 tahun setelah dia memperanakan Terah, dan dia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Dan Terah berusia 70 tahun, dan dia memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Dan inilah silsilah Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakan Lot. Dan matilah Haran di hadapan Terah, ayahnya di negeri kelahirannya, di Ur Kasdim. Dan Abram dan Nahor telah mengambil istri bagi diri mereka. Nama istri Abram ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka, anak perempuan Haran, ayah Milka dan ayah Yiska. Dan Sarai itu mandul, ia tidak mempunyai anak. Dan Terah membawa Abram anaknya dan Lot, cucunya, yakni anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Dan mereka berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim pergi menuju ke tanah Kanaan. Dan mereka tiba di Haran dan menetap di sana. Dan usia Terah adalah 205 tahun, dan matilah Terah di Haran. Kejadian pasal 12 ayat 1-20. Dan Yahwe berfirman kepada Abram, keluarlah kamu dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah ayahmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan aku akan membuat engkau menjadi suatu bangsa yang besar. Dan aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur dan jadilah berkat. Dan biarlah aku memberkati mereka yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang menista engkau, dan di dalam engkau semua kaum di bumi akan diberkati. Lalu pergilah Abram seperti yang telah Yahwe firmankan kepadanya, dan Lot pun pergi bersamanya. Dan Abram berusia 75 tahun pada saat keberangkatannya dari Haran. Dan Abram membawa Sarai, istrinya, dan Lot, anak saudaranya,
dan segala harta bendanya yang telah mereka tumpahkan dan orang-orang yang mereka dapatkan di Haran. Dan mereka berangkat untuk pergi menuju ke tanah Kanaan. Dan tibalah mereka di tanah Kanaan. Dan Abram melintas melalui tanah itu sampai ke tempat di Sikhem, sampai ke pohon Tarbantin Moreh. Dan pada masa itu orang-orang Kanaan berdiam di tanah itu. Dan Yahwe menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan tanah ini kepada benihmu." Dan di sana dia membangun mezbah bagi Yahwe yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian dia pindah dari sana ke dekat bukit di sebelah timur Betel. Dan dia membentangkan kemahnya dengan Betel di arah laut dan Ai di sebelah timurnya, dan dia membangun sebuah mezbah bagi Yahwe di sana, lalu memanggil nama Yahwe. Dan Abram menjelajah sambil terus berjalan dan melakukan penjelajahan hingga ke Negeb. Dan terjadilah kelaparan di negeri itu, lalu pergilah Abram ke Mesir untuk menumpang di sana, karena kelaparan di negeri itu sangat hebat. Dan ketika dia sudah dekat untuk masuk ke Mesir, ia berkata kepada Sarai, istrinya, "Lihatlah sekarang, aku tahu bahwa engkau adalah seorang wanita yang cantik parasnya. Dan akan terjadi apabila orang-orang Mesir melihat engkau, maka mereka akan mengatakan, ini adalah istrinya, dan mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Tolong katakanlah bahwa engkau adalah adikku, supaya karena engkau, hal itu akan menjadi baik bagiku, dan jiwaku akan hidup oleh sebab engkau." Dan terjadilah pada saat Abram masuk ke Mesir, orang-orang Mesir melihat wanita itu bahwa dia sangat cantik. Dan setelah para bangsawan Firaun melihat kepadanya, mereka memuji-muji dia di hadapan Firaun, dan wanita itu dibawa ke istana Firaun. Dan dia berbuat baik kepada Abram oleh karena wanita itu. Maka menjadi miliknya kawanan domba dan kawanan lembu dan keledai-keledai jantan dan budak-budak dan hamba-hamba perempuan dan keledai-keledai betina dan unta-unta. Namun Yahwe menimpakan tulah yang dahsyat kepada Firaun dan kepada seisi istananya berkenaan dengan Sarai, istri Abram. Dan Firaun memanggil Abram serta berkata, "Apakah ini yang telah engkau lakukan kepadaku? Mengapa engkau tidak memberitahukan kepadaku bahwa dia istrimu? Mengapa engkau mengatakan dia adalah adikku sehingga aku mengambilnya sebagai istri bagiku? Dan sekarang, lihatlah ini istrimu, ambillah dan pergilah." Lalu mengenai dia, Firaun memerintahkan orang-orangnya, dan mereka menyuruh dia pergi, juga istrinya dan segala kepunyaannya. Kejadian pasal 13 ayat 1-18. Maka Abram pergi keluar dari Mesir ke tanah Negeb, ia dan istrinya dan segala yang dipunyainya, dan Lot bersamanya. Dan Abram sangat berkelimpahan dengan ternak, perak, dan emasnya. Dan dia meneruskan perjalanannya dari Negeb bahkan sampai ke Betel, ke tempat yang kemahnya mula-mula didirikan, di antara Betel dan Ai. Ke tempat mezbah yang telah dia dirikan di sana untuk yang pertama kali, dan di sanalah Abram memanggil nama Yahwe. Dan juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram, ia juga memiliki kawanan domba dan lembu jantan dan kemah-kemah. Dan negeri itu tidak dapat lagi menampung mereka untuk tinggal bersama-sama, karena harta milik mereka sudah sedemikian banyaknya dan tidak mampu lagi untuk tinggal bersama-sama. Maka terjadilah perselisihan di antara mereka yang menggembalakan ternak Abram dan mereka yang menggembalakan ternak Lot. Pada waktu itu orang-orang Kanaan dan orang-orang Feris juga diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Aku mohon janganlah ada pertengkaran antara aku dengan engkau dan antara para gembalaku dengan para gembalamu, karena kita ini bersaudara. Bukankah seluruh negeri ini ada di hadapanmu? Silakan pisahkan dirimu dariku. Jika engkau ke kiri, maka aku akan ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku akan ke kiri." Dan Lot mengangkat matanya dan melihat ke seluruh lembah Yordan, bahwa daerah itu seluruhnya terairi sebelum pembinasaan Yahwe terhadap Sodom dan Gomora seperti taman Yahwe, seperti tanah Mesir, jika engkau memasuki Zoar. Maka Lot memilih bagi dirinya seluruh lembah Yordan itu, dan Lot menempuh yang sebelah timur, dan mereka berpisah seorang dari yang lain. Abram menetap di tanah Kanaan, sedangkan Lot menetap di kota-kota lembah itu dan berkemah di dekat Sodom. Dan orang Sodom itu jahat dan sangat berdosa di hadapan Yahwe. Dan Yahwe berfirman kepada Abram setelah Lot berpisah darinya, "Coba arahkanlah pandanganmu, dan lihatlah dari tempat engkau berada, ke utara dan selatan, dan ke timur, serta ke barat. Sebab seluruh negeri yang sedang engkau lihat akan aku berikan kepadamu dan kepada benihmu sampai selamanya.
Dan aku akan menjadikan benihmu seperti debu tanah, sehingga jika seseorang dapat menghitung debu tanah, benihmu pun akan dapat dihitung. Bangkitlah, jalanilah panjang dan lebarnya negeri itu, karena aku akan memberikannya kepadamu. Lalu Abram memindahkan kemahnya dan datang serta menetap di antara pohon-pohon tarbantin di Mamre yang ada di Hebron, dan di sana dia mendirikan sebuah mezbah bagi Yahwe. Kejadian pasal 14 ayat 1-24. Dan pada masa Amrafel menjadi raja Sinear, Ariok, raja Lasar, Kedorlaomer, raja Elam, dan Tidal, raja Goyim, mereka berperang dengan Bera, raja Sodom, dan dengan Birsa, raja Gomora, Shinab, raja Adma, dan Shemeber, raja Zeboim, dan raja Bela, yakni Zoar. Mereka semua ini telah bersekutu di lembah Sidim, yakni Laut Asin. Mereka telah melayani Kedorlaomer 12 tahun, tetapi pada tahun ke-13 mereka memberontak. Dan pada tahun yang ke-14, Kedorlaomer dan raja-raja yang bersamanya datang dan memukul orang Refaim di Asterot Karnaim, dan orang Zuzim di Ham, dan orang Emim di sawah Kiryataim, dan orang Hori di perbukitan mereka, Seir, sampai ke El Paran yang di tepi padang gurun. Dan mereka pulang kembali dan tiba di En-Mispat, yakni Kades, dan mereka memukul seluruh perkampungan orang Amalek dan juga orang Amori yang tinggal di Hazezon Tamar. Dan keluarlah Raja Sodom, dan Raja Gomora, dan Raja Adma, dan Raja Zeboim dan Raja Bela, yakni Zoar. Dan mereka mengatur barisan perang bersama mereka di lembah Sidim, melawan Kedorlaomer, Raja Elam, Tidal, Raja Goyim, Amrafel, Raja Sinear, dan Ariok, Raja Lasar. 4 raja melawan 5 raja. Dan lembah Sidim itu penuh dengan sumur-sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, maka jatuhlah mereka ke dalamnya, dan mereka yang tersisa melarikan diri ke perbukitan. Dan mereka menjarah seluruh harta benda Sodom dan Gomora dan semua bahan makanan, lalu mereka pergi. Mereka membawa Lot, anak saudara Abram, adapun dia berdiam di Sodom dan harta bendanya, lalu mereka pergi. Dan salah seorang yang melarikan diri datang dan menceritakan kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal di antara pohon tarbantin milik Mamre, orang Amori, saudara dari Eskol dan saudara dari Aner. Dan mereka adalah teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa saudaranya telah ditawan, maka ia mengerahkan orang-orang yang terlatih yang dilahirkan di kediamannya sebanyak 318 orang, dan mereka mengejar sampai di Dan. Dan dia membagi pasukannya melawan mereka pada malam hari, dia dan para hambanya, lalu memukul mereka dan mengejar mereka sampai di Hobah yang terletak di sebelah kiri Damsyik. Dan dia membawa kembali segala harta benda dan juga membawanya kembali Lot, saudaranya dan harta bendanya dan juga wanita-wanita serta orang-orang itu. Dan keluarlah Raja Sodom menyongsongnya setelah dia kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan raja-raja yang bersamanya ke lembah Sawah, yakni lembahnya raja. Dan Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Dan dia adalah seorang imam bagi El Elyon. Dan dia memberkatinya dan berkata, diberkatilah Abram oleh El Elyon, yang empunya langit dan bumi, dan terpujilah El Elyon, yang telah menyerahkan musuh-musuhmu ke dalam tanganmu. Dan dia memberikan kepadanya 10% dari semuanya. Kemudian berkatalah Raja Sodom kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi Abram berkata kepada Raja Sodom itu, aku telah mengangkat tanganku kepada Yahwe, El Elyon, yang empunya langit dan bumi, dari selai benang hingga tali kasut sekalipun. Aku tidak akan mengambil sesuatu dari semua kepunyaanmu, supaya kamu jangan berkata aku telah membuat Abram menjadi kaya, kecuali hanya apa yang telah orang-orang muda ini makan, dan bagian orang-orang yang pergi bersamaku, Aner, Eskol, dan Mamre, mereka akan mengambil bagiannya. Kejadian pasal 15 ayat 1-21. Sesudah hal-hal itu datanglah firman Yahwe kepada Abram melalui sebuah penglihatan dengan mengatakan, janganlah takut Abram, akulah perisai bagimu upahmu yang sangat berlimpah-limpah. Dan Abram berkata, ya Tuhan Yahwe, apa yang akan engkau berikan kepadaku sedangkan aku tidak mempunyai anak?
Dan ahli waris di rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik. Dan Abram berkata, lihatlah, engkau tidak memberikan benihmu kepadaku, dan lihatlah, anak laki-laki di rumahkulah yang akan menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Yahwe kepadanya dengan mengatakan orang itu tidak akan menjadi ahli warismu, tetapi dia yang keluar dari benihmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Dan dia membawanya keluar dan berfirman, lihatlah ke langit dengan saksama, dan hitunglah bintang-bintang itu seandainya engkau dapat menghitungnya. Dan dia berfirman kepadanya, demikianlah kelak benihmu. Lalu percayalah dia kepada Yahwe, dan dia memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dan dia berfirman kepadanya, akulah Yahwe yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu, untuk mewarisinya. Dan dia menjawab, ya Tuhan Yahwe, dengan cara bagaimana aku akan mengetahui bahwa aku akan mewarisinya. Dan dia berfirman kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berusia 3 tahun, dan seekor kambing betina berusia 3 tahun, dan seekor domba jantan berusia 3 tahun, dan seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Dan dia mengambil semuanya itu baginya dan membelah di tengah-tengahnya menjadi 2, lalu ia meletakkan bagian yang satu berhadapan dengan yang lain, tetapi dia tidak membelah burung. Dan datanglah burung-burung pemangsa hingga pada daging binatang-binatang itu, dan Abram segera mengusirnya. Ketika matahari mulai terbenam, maka rasa kantuk yang sangat berat menggelayuti Abram. Dan sungguh rasa takut terhadap kegelapan yang dahsyat meliputi Abram. Dan dia berfirman kepada Abram, ketahuilah dengan sungguh-sungguh, bahwa benihmu akan menjadi pengembara di negeri yang bukan kepunyaannya, dan mereka akan melayani bangsa itu. Sebaliknya, bangsa itu akan memperbudak mereka selama 400 tahun. Dan bangsa itu yang akan mereka layani, aku juga akan menghukumnya, dan sesudah itu, mereka akan keluar dengan harta kekayaan yang besar. Dan engkau sendiri akan pulang kepada leluhurmu dengan damai, engkau akan dikuburkan pada waktu rambutmu telah benar-benar putih. Namun generasi yang keempat akan kembali ke sini, karena sampai di situ kejahatan orang Amori belum genap. Dan terjadilah matahari telah terbenam dan hari telah menjadi gelap, dan tampaklah sebuah perapian yang berasap dan sebuah suluh yang berapi melintas di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Yahwe telah membuat sebuah perjanjian dengan Abram, dengan berfirman, aku telah memberikan negeri ini kepada benihmu, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat tanah orang Keni, dan orang Kenis, dan orang Kadmon, dan orang Haete, dan orang Feris, dan orang Refaim, dan orang Amori, dan orang Kanaan, dan orang Girgasi, serta orang Yebus.